25 Februari 2020, warga Kampung Nangerang digemparkan dengan penampakan beberapa kafan pocong yang menggantung di pinggir tebing Sungai Cigading. Berbagai media pun ramai meliput kejadian itu di halaman depan media mereka. Tapi banyak yang belum tahu bahwa ada kejadian janggal dan mistis di lokasi kejadian saat pocong-pocong itu menggantung di tebing sungai. Terdapat juga makam keramat di lokasi kejadian yang cukup mistik dan menjadi legenda bagi para warga sekitar. Gua dan tim Lentera Malam akan mengajak kalian masuk lebih dalam lagi menuju lokasi kejadian tempat pocong-pocong itu menggantung di tebing Sungai Cigading. Selamat datang di Lentera Malam, bareng gue Adit, dan sekarang kita ada di segmen Telusur. ...25 Februari tahun 2020 silam, warga Bogor, tepatnya di Kampung Nangerang, digegerkan dengan penampakan kain kafan yang menggantung di tebing Sungai Cigading. Warga sekitar langsung heboh nih dengan penampakan itu, dan beberapa media nasional pun langsung terjun ke TKP untuk menggali dan memberitakan kejadian tersebut. Gua pun bersama tim Lentera Malam beberapa waktu lalu mencoba untuk datang langsung ke lokasi kejadian tempat kafan pocong-pocong itu menggantung di tebing untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi dan menggali informasi kepada para warga sekitar apakah setelah atau sebelum kejadian pocong menggantung itu terjadi ada hal mistis yang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Dan ya, ternyata ada hal mistis yang dialami oleh para warga sekitar pasca kejadian kafan pocong itu menggantung di tebing Sungai Cigading. Dan juga ada info menarik yang gue dapetin dari warga sekitar. Ternyata di sekitar TPU tersebut terdapat makam yang cukup keramat dan juga mistik. Yang menurut warga sekitar, makam itu menjadi penjaga bagi makam-makam lain di TPU Kampung Nangerang. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu nih awal mula kenapa kain kafan itu bisa sampai menggantung di tepi Sungai Cigading Bogor. Dan kita akan membahas sedikit sejarah dari tempat pemakaman itu. Berikut adalah hasil wawancara yang gua dan tim lakukan kepada para warga sekitar. Ini sejarah ini tahun berapa? Tahun saya tuh ya, saya ini kelahiran 74 ya. Ini lebih dari tahun berapa? Tahun 90-an kayaknya. Lebih ini. Itu
yang makam yang sini. Udah lama, hampir 80 tahunan lah, 80 tahun. Kalau jelas pastinya tanya aja orang Tangerang. 80 tahun. Kalau saya kasih sudah ada itu, udah ada. Kalau dibilang sejak kapan sih saya juga kurang tahu. Sebelumnya mungkin saya sebelum lahir juga udah ada. Soalnya makam ini kalau dibiaratkan kan makam ini udah ada yang nggak kelihatan nggak makam, tapi waktunya ada cirinya cuma batu-batu aja gitu. Awalnya ini kan hujan deras ya sampai pagi ya ini ya, mengakibatkan tadinya kena kemarau, hujan nggak ada henti-hentinya sampai pagi, jadi mengakibatkan longsor gitu. Jadi tanah pecah yang sebagian tersisa gitu ya, nggak semua gitu. Jadi si kain-kain itu bergantungan gitu. Sebagian batu nisan juga ada pada jatuh ke bawah gitu. Itu jatuh. Itu jatuh longsor itunya. Tanahnya jatuh. Nah udah gitu, jatuh longsor gitu, udah banyak yang ke bawah anyut. Terus dia belum percaya, baru itu ngegantung, saya dicoer pakai bambu sama tukang pasir yang punya masyarakat Tangerang. Nah baru dia percaya. Udah gitu dia lapor ke RT, ke RW, ke desa, mungkin ke kecamatan, ke Pemda, wali kota. Nah wali kota Haris datang ke sini hari Kamis, Jumatnya datang Pak Bima, udah gitu. Mungkin ini kan tadinya airnya nggak lurus kayak gitu, ke sini belok, mungkin dari bawah ke kikis dia longsor sedikit-sedikit. Cuman pas waktu ramainya itu terlongsor yang gede-gedean, banyak yang kelihatan, tapi dulu waktu sedikit-sedikit belum nggak kelihatan. Jadi warga nggak menanggapin, dari atas juga nggak menghadapin. Mungkin kalau udah itu baru itu kita tanggapin gitu. Yang ngegantung tuh ada berapa ya, kalau nggak salah tuh yang kelihatan kain kafannya ya, ada 4 kayaknya, ada 4 yang kelihatan, yang bergelantungan di situ tuh ada 4 kayaknya. Kalau yang ini mah ya yang tulang belulang yang diketemukan sama warga Tangerang udah dipindahin lagi dan dikuburkan kembali ya? Dikuburkan kembali di atas pemakaman ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, sampai 10. Nah, udah dipindahin. Gantung, tapi yang ke bawah nggak tahu tuh, ke bawah itu udah lama itu mah. Soalnya makam sampai sini nih, batas satu batu itu. Itu banyak yang ke bawah. Yang hanyut ke bawah? Ya, ke bawah. Jatuh kan itu jatuh. Tebingnya jatuh. Kalau misalkan yang gantungnya saya kurang tahu. Soalnya saya nggak ikut evakuasi, saya kebetulan saya lagi kerja. Tapi kalau dihitung yang dipindahin ke sana, kalau nggak salah kena 8 apa berapa gitulah, kurang lebihnya gitu. Gua dan tim Lentera Malam sempat coba nih mendatangi rumah dari ketua RT setempat untuk menggali informasi yang lebih valid lagi. Tapi sayangnya kita belum dikasih kesempatan nih untuk ngobrol secara langsung dengan ketua RT setempat. Dikarenakan kami datang di waktu yang kurang tepat saat itu, di saat ketua RT sedang tidak ada di kediamannya. Tapi bisa kita tarik kesimpulan nih dari keterangan beberapa warga yang tadi kita wawancara, bahwa penyebab utama kain kafan itu menggantung di pinggir Sungai Cigading itu dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan longsor di lokasi pemakaman yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Dan faktanya, jasad-jasad dari kafan-kafan itu sebagian sudah hanyut terbawa oleh arus Sungai Cigading ketika longsor itu terjadi. Bahkan sampai ada nisan yang jatuh ke bagian tengah Sungai Cigading dan sempat beberapa waktu dibiarkan tetap berada di tengah Sungai Cigading yang akhirnya tidak terlalu dalam. Tapi alhamdulillahnya ada sebagian lagi dari tulang belulang jenazah kafan-kafan itu yang bisa ditemukan di lokasi kejadian oleh warga dan relawan setempat. Dan akhirnya mereka semua kembali dikebumikan di satu liang lahat yang sama
dan tetap dimakamkan di TPU tersebut. Berikut adalah lokasi pemakaman dari jenazah yang alhamdulillah dari sebagian tulang belulangnya bisa diketemukan oleh para warga dan para relawan. Oh, ini makam yang ke bawah longsor di sana, terus dipindahin lagi ke sini. Ini tadinya rencananya kan mau dipindahin lagi ke sini, cuman warganya pada sibuk kerja, terus nggak ada pergerakan lagi. Jadi gini aja sebagainya gitu. Sekarang gue akan mengajak kalian menelusuri lebih dalam lagi dari lokasi makam-makam yang berhasil selamat dari terjangan longsor yang terjadi di Sungai Cigading. Awalnya kita cuma bisa nih lihat-lihat pemakaman itu dari seberang Sungai Cigading tanpa bisa masuk ke TPU itu. Karena kita semua nggak tahu nih akses jalan untuk menyeberangi Sungai Cigading dan masuk ke TPU tersebut. Tapi alhamdulillah kita semua dikasih jalan. Kita ketemu dengan warga sekitar yang dengan sukarela mau nemenin kita untuk eksplor lebih dalam lagi masuk ke TPU Kampung Nangerang itu. Begitu masuk ke area pemakaman, hawanya itu udah mistik banget karena kita masuk ke area TPU itu sekitar jam 5.30 sore. Soalnya beberapa jam sebelumnya kita semua nggak bisa kemana-mana karena lokasi itu diguyur hujan yang cukup deras sore itu. Begitu masuk ke area pemakaman, terlihat jelas nih kalau pemakaman ini memang pemakaman yang cukup tua dan juga kurang terawat. Karena pemakaman ini sebagian besar sudah tertutup rumput yang tinggi-tinggi dan gak ada akses nih untuk kendaraan roda 4 untuk memasuki area TPU tersebut. Dan berkat petunjuk dari warga yang mengantar kita ke pemakaman itu, kita bisa melihat langsung lokasi makam tempat di mana jasad-jasad yang terkena longsor dan berhasil ditemukan itu dikubur kembali di TPU ini. Ada sesuatu yang menarik perhatian gue ketika memasuki area pemakaman. Jadi, ada satu makam yang posisinya cukup mojok dan cuma sendirian di area pemakaman itu. Dan ketika gue tanya ke warga yang mengantar kita ke pemakaman, dia ngejelasin kalau itu adalah makam keramat yang udah sangat tua. Dan menurut dia, itu adalah makam seorang penyebar agama Islam di daerah Kampung Nangerang. Dan sampai detik ini, makam itu masih aman-aman aja kondisinya. Padahal posisinya itu tepat berada di pinggir tebing yang harusnya kemarin itu ikut terbawa arus saat longsor terjadi. Menurut warga sekitar, makam itulah yang menjaga komplek pemakaman itu. Hingga akhirnya, sebagian wilayah tetap aman dan nggak kebawa longsor saat kejadian longsor kemarin. Tapi itu semua wallahu a'lam. Gue dan tim Lentera Malam sempat nih menggali informasi dari warga sekitar. Apakah setelah atau sebelum kejadian pocong menggantung itu terjadi, ada hal-hal mistis yang terjadi di sekitar lokasi kejadian? Dan berikut hasil wawancara gue bersama dengan beberapa warga setempat. Ya kalau warga-warga sini mah pas malam ya ada tangisan, Katanya dingin, kalau bahasa Sundanya tiris gitu. dingin ya mungkin dia bilang dingin tuh ininya apa? Dia tuh tahu hanyut ke kali gitu ya, tulang belulang apa gimana gitu. Dingin katanya gitu. Kata warga kalau dari saya
mungkin saya dengar-dengar aja yang nggak kurang tahu jelas apa enggaknya di warga sana. Mungkin banyak katanya sih ada yang rame lah, suara-suara ketawa atau nangis-nangis gitu aja dari warga sebelah mungkin saya, tapi itunya saya kurang tahu, gitu aja dengar-dengarnya mah. Tapi katanya kalau orang yang suka ke kali ke sana mah katanya suka ada yang ketawa-ketawa gitu. Itulah pengakuan dari para warga sekitar mengenai hal mistis yang terjadi di sekitar lokasi kejadian pasca kejadian pocong-pocong itu menggantung di tebing Sungai Cigading. Di luar konteks yang berkaitan dengan hal mistis di lokasi kejadian, ada fakta yang bikin gua dan tim Lentera Malam ini cukup terketuk nih. Di mana ada sebuah jembatan penghubung dari desa menuju ke pemakaman itu yang terputus dan dibangun melalui gotong royong para warga sekitar. Gua dan tim Lentera Malam berharap nih, setelah video ini dipublish, ada orang-orang dari lingkungan Pemda atau Pemkot yang melihat video ini dan bersedia untuk membantu warga sekitar membangun jembatan yang terputus tersebut agar segera bisa kembali digunakan oleh para warga sekitar. Karena seperti yang gue bilang tadi nih, bahwa akses untuk masuk ke area pemakaman itu memang cukup sulit untuk dilewati, apalagi dilewati oleh roda 4. Itu nggak ada aksesnya sama sekali. Jadi kalau jembatan ini terbangun, pasti cukup membantu warga sekitar. Oke, dengan ini gue menutup nih video telusur episode kedua kali ini. Buat pasukan Lentera Malam, jangan lupa nih mampir ke video telusur kita yang episode 1 tentang kisah mistis yang dialami para sopir ambulan selama mereka mengantarkan jenazah ke berbagai tempat pemakaman. Dan di sana, Jamal bersama tim Lentera Malam juga ikut merasakan nih rasanya mengantar jenazah ke lokasi pemakaman dan menggunakan mobil ambulan. Dan info menarik buat kalian, di telusur episode 3 nanti, gua, Jamal, dan tim Lentera Malam akan mengajak kalian mengupas kisah-kisah mistis dan keseharian dari para orang-orang yang berhati mulia yang memiliki profesi sebagai seorang pemandi jenazah. Oke, gua rasa video kali ini cukup. Gua Adit dari Lentera Malam, izin pamit. Kita ketemu lagi di segmen telusur episode berikutnya. Bye.